Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Badial. Nah, kali ini mau ngebahas tentang Pak Jokowi lagi. Di mana ya, saya kemarin mendapatkan salah satu artikel ya, yang dibuat oleh seseorang yang beredar. Nah, ini menyangkut tentang Pak Jokowi dan keluarga, di mana di situ ada dugaan dinasti politik, ada dugaan gurita bisnis hingga dugaan korupsi. Wah, ini menarik nih karena ya kita bisa tahu lah bahwa semakin kemari semakin terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ternyata banyak banget sisi dinilai sebagai sisi kelam, ya kan, yang justru merugikan negara. Dari mulai istilahnya cawe-cawe di batas usia gitu loh, hingga sampai penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Dan juga ada dugaan tentang korupsi itu, baik yang dilakukan oleh dia ataupun keluarga. Nah, dalam hal ini ada beberapa tulisan di artikel yang mengatakan mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama ya, berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep. Nah, dugaannya adalah tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Ya, diduga di mana Kaisang mendapatkan suntikan dana fantastis untuk menjalankan bisnisnya dari sejumlah perusahaan besar. Nah, bisnis kuliner Mangkokku ini mendapat suntikan dari perusahaan patungan dari Alpha JWC Ventures, ya kan, sebesar 2 juta US dollar atau sekitar 30 miliar rupiah pada saat kurs rupiah sekitar 15.000. Nah, itu di tahun 2020. Di tahun 2022, Alpha JWC Ventures, MTech dan juga Cakra Ventures ini mengucurkan pendanaan seri A sebesar 7 juta US dollar. Wow, ini gede banget. Ini sebesar hampir kurang lebih 107 miliar. Bahkan di 3 tahun sebelumnya, Alpha JWC ini juga memberikan pendanaan yang pertama kali ini senilai 5 juta US dollar kepada usaha minuman tradisional Gibran yang namanya Gula. Tapi ya sebanyak itu investasinya, kita pernah tahu bahwa memang pernah ada launchingnya gitu, tapi kok nggak bertahan kuat ya, padahal itu jutaan dolar gitu loh, gede banget itu. Maksudnya apakah istilahnya ini memang disengaja, ya kan, atau memang dugaannya bener nih pencucian uang ya kan. Nah, ini sumbernya soal gratifikasi ini pernah dibicarakan di Tempo ya. Kemudian yang kedua ini masih tentang Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep. Dugaannya adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang di mana GK Plug and Play Indonesia atau PT GAN Inovasi Solusindo pernah mengucurkan dana untuk bisnis rintisan yang didirikan Kaisang, yaitu ternak kopi. Balik lagi, memang ada itu di sosial media ternak kopi ya kan. Tapi kayaknya nggak berjalan mulus ya. Hebat sih orang mau investasi gitu, habis itu ya udah begitu aja gitu loh. Senyap aja gitu kan. Nah, kemudian berikutnya ini mengenai Kaisang Pangarep. Diduga ya, Kaisang Pangarep ini terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Nah, ini bersumber dari mana ya kan? Dari LSAK yang minta Kejagung usut rumor keterlibatan Kaisang dan juga Dito. Itu dugaannya. Kemudian berikutnya adalah Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep. Jadi ada dugaan dari ketua masyarakat anti korupsi, ya kan, Boyamin Saiman dan Ubaidillah Badrun ini bersama kuasa hukumnya ya mengatakan bahwa Kaisang dan Gibran telah melakukan gratifikasi
dengan PT Shopee International Indonesia dengan menunjuk dokumen MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran pada 23 April 2021. Ya, dugaan ini juga muncul dari sumber ketika Kaisang dilaporkan ke KPK, muncul dokumen MOU Gibran dan juga PT Shopee. Gitu. Nah, berikutnya ini masih mengenai Gibran dan Kaisang. Ada dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan Gibran, Kaisang dan anak petinggi PT Bumi Mekar Hijau, anak perusahaan Sinarmas Group karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Nah, angkanya ini kurang lebih adalah 99,3 miliar. Dan setelah itu, kemudian anak presiden membeli saham ya di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis yaitu 92 miliar. Ya. Nah, di tahun 2015 ya ada perusahaan besar bernama PT Bumi Mekar Hijau yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai 7,9 triliun. Namun dalam prosesnya MA ya Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Wow, angkanya jauh banget ya. Ini ada apa ini? Padahal udah merugikan negara loh. Kemudian berikutnya ada dari Kaisang juga. Ini diduga ya ada gratifikasi menggunakan pesawat jenis Gulfstream 200 yang difasilitasi oleh si grup Taipan dari Singapura. Nah, tarif rata-rata untuk sewa per jam Gulfstream G200 ini ditaksir sebesar 5.950 US dollar per jam atau sekitar 92 jutaan. Wow, besar banget loh. Per jam loh itu, bos gitu. Kemudian berikutnya ada nama Gibran Rakabuming Raka juga masih Kaisang Pangarep. Ini ada korupsi, dugaan korupsi ya. Dugaan korupsi jam Rolex pemberian dari Muhammad bin Salman. Nah, informasinya katanya sih ya ini dari mantannya dia gitu loh. Nah, berikutnya ada Gibran Rakabuming Raka lagi di sini ya kan yang diduga bersama istrinya mencuci uang di salah satu bank Interlaken Swiss gitu. Ini ada dari sumber terdekatnya mereka gitu. Berikutnya ada dari Bobi Nasution yang dimana ada dugaan korupsi gratifikasi menggunakan jet pribadi. Nah, ini dugaannya ya kan udah ada di berbagai sumber pemberitaan nasional juga gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan Bobi Nasution ya. Ini ada dugaan pengurusan izin usaha pertambangan IUP di Maluku Utara. Nah, Bobi disebut oleh ex dari Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani ya kan dengan menyebut Bobi dan Kahiyang dengan sebutan Blok Medan dan itu masih terkenal banget ya. Sempat viral pada saat muncul pemberitaan itu di sosial media. Keterlibatan Bobi dan Kahiyang ya kan dalam pertambangan itu meruak di pemberitaan sampai akhirnya cuman bisa ngerespon cengar-cengir doang tuh kalau di sosial media tuh kemarin waktu itu. Kemudian ada lagi dari Bobi ya yang dugaannya adalah menurut pada almarhum Faisal Basri pada saat itu Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution telah menyelundupkan biji nikel yang dilarang oleh pemerintah sejak 2020. Nah, ya kan dugaan korupsi nikel Erlangga Hartarto dan juga Bobi Nasution ini jadi pesan politik terakhir dari almarhum Faisal Basri. Dan itu ya itu sudah ada di seluruh media sosial, bisa dicari rekam jejaknya. Dan ini adalah dugaan-dugaan yang saya pikir ya bukan sekedar hoax, tapi memang sudah ada pemberitaannya secara nasional. Ya, jadi balik lagi
Di sini kita menginformasikan dugaan-dugaan yang memang sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat luas dan sudah pernah dipublish di pemberitaan nasional maupun di sosial media. Seperti itu supaya kita ketahui bahwa keluarga itu tidak baik-baik aja, ya kan? Tidak seperti malaikat perangainya. Mungkin juga karena ini dugaan, ya bisa jadi, ya kan, itu memang benar terjadi.